video. Ini saya akan menjelaskan di video kedua terkait dengan pandangan para ulama terkait dengan terkait dengan tata raga, tinju, gulat, terus apa lagi? Balapan kuda dan jenis olahraga yang lainnya yang berhadiah. Nah, bahwa perlombaan atau musabakoh dalam bahasa Arabnya tanpa pertaruhan atau tanpa ada orang yang dirugikan itu diperbolehkan menurut kesepakatan beberapa ulama, gitu ya. Dan perlombaan dengan pertaruhan tentunya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, saya akan ngasih yang pertama adalah perlombaan berhadiah yang diperbolehkan. Nah, kita bahas dulu perlombaan yang diperbolehkan itu seperti apa. Nah, perlombaan yang diperbolehkan yaitu perlombaan yang mengandung maslahat, yang mengandung manfaat di dalamnya. Ya, itu terkait dengan apa? Apakah olahraga itu yang memang dicontohkan di dalam Islam? Seperti berenang, memanah, tetapi dengan catatan memanah bukan targetnya itu adalah hewan yang bernyawa ya. Terus berenang itu kan olahraga yang memang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya yang mengandung maslahat itu yang seperti apa? Yang mengandung maslahat itu tentunya bisa berupa peningkatan ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan tentang sains gitu ya. Dan peningkatan amal soleh tentunya. Ini kan maslahat ya, manfaat. Jadi diperbolehkan kalau perlombaan itu mengandung maslahat dan tidak mengandung bahaya, tidak mengandung madorot gitu ya, yang bisa menyebabkan kerugian kepada diri sendiri maupun kepada lawan, atau menyebabkan bahaya seperti kecelakaan fisik ataupun mental pada diri sendiri maupun lawan. Nah, itu kan bahaya ya. Nah, selanjutnya serta bersih dari yang namanya kemungkaran, bersih dari yang namanya syirik, bersih dari yang namanya jadi memang betul-betul olahraga yang dilakukan itu adalah olahraga yang memang sesuai dengan tuntutan syariat Islam, jadi tidak keluar dari syariat Islam. Nah, itu jadi kita menjauhi yang namanya kemungkaran. Itu diperbolehkan. Jadi perlombaan yang diperbolehkan itu adalah perlombaan yang memang mengandung maslahat atau mengandung manfaat dan jauh dari yang namanya bahaya gitu. Selain itu bersih dari yang namanya kemungkaran. Apa aja sih? Ya. Nah, yang pertama, diperbolehkan mengambil harta dari perlombaan apabila hadiah itu dari penguasa atau dari orang lain. Nah, ini berarti berkaitan dengan hadiah dulu ya teman-teman. Jadi gimana nih kalau misalnya saya melakukan olahraga yang memang jenis olahraganya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, tapi bagaimana dengan hadiahnya? Gitu ya, berarti yang harus diperhatikan di sini adalah hadiahnya. Nah, itu harus mengambil harta dari perlombaan apabila hadiahnya itu memang dari penguasa atau dari orang lain atau dari satu pihak. Tuh, jangan sampai mengambil harta jadi hadiahnya itu dari orang yang memiliki lomba, karena itu sama saja dengan ma'asyur. Sama aja dengan masyur. Masyur itu adalah pujian. Ya, misalnya contoh saya mengikuti lomba, Anda mengikuti lomba, gitu ya. Saya di sini mengeluarkan uang 10.000, Anda juga 10.000. Nanti kalau misalnya siapa yang menang akan mendapatkan 20.000 ya hadiah itu. Nah, itu yang tidak boleh karena itu disebut dengan masyur atau perjudian. Jadi hadiahnya itu diambil dari harta ketika penguasa orang lain gitu ya, satu pihak. Ya kalau
sekarang itu bisa dari sponsor. Nah itu diperbolehkan gitu ya, tidak boleh dari kedua belah pihak seperti itu ya. Lalu yang kedua, diperbolehkan salah seorang dari kedua belah pihak yang berlomba gitu ya, atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. So ini berarti boleh diambil hadiahnya dari salah satu pihak yang ikut lomba. Jadi contohnya saya dengan Anda ikut berlomba gitu ya, dan saya kemudian berbicara gitu, siapa yang menang akan mendapatkan uang 50.000 dari saya. Itu diperbolehkan gitu ya, karena itu dari salah satu yang mengikuti lomba. Tapi kalau kedua-duanya itu yang tidak diperbolehkan seperti itu ya. Oke, itu berkaitan dengan hadiah, karena ini kan bukan hanya sekedar jenis olahraga yang yang dilakukan gitu ya, yang harus diperhatikan, tetapi memang selain jenis olahraganya juga hadiah yang diterima gitu. Selain hadiah yang diterima, tapi bagaimana kemudian kondisi dari perlombaan tersebut ya. Yang pertama, tidak boleh berikhtilat atau bercampur baur gitu ya. Terus memperhatikan bagaimana pakaiannya. Perempuan berarti menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Lalu laki-laki berarti auratnya dari pusat sampai lutut gitu. Jadi yang harus diperhatikan itu ternyata banyak gitu ya, bukan hanya jenis olahraganya gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya apa yang diperbolehkan adalah perlombaan yang mendatangkan maslahat yang dibenarkan oleh syara. Nah, jadi memang yang mendatangkan maslahat yang memang betul-betul dibenarkan oleh syara. Yang mendatangkan maslahat, yang mendatangkan manfaat, saya sudah jelaskan gitu ya. Yang misalnya betul-betul ini akan meningkatkan amal soleh, itu diperbolehkan. Selanjutnya yang bisa meningkatkan ilmu pengetahuan, lalu itu olahraga yang memang dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu, dan tidak berbahaya, tidak menyakiti dirinya maupun orang lain. Nah itu, dan juga dibenarkan oleh syara. Dibenarkan oleh syara berarti memang harus memperhatikan bagaimana pakaian yang dia pakai gitu ya, perempuan maupun laki-laki seperti itu. Karena memang betul-betul yang harus diperhatikan itu bukan hanya bagaimana jenis lombanya, tapi hadiah yang diterima dan kondisi perlombaan tersebut gitu ya. Lalu selanjutnya, perlombaan yang tujuannya tidak merugikan pihak orang lain itu diperbolehkan. Tidak merugikan pihak orang lain dari segi apa? Dari segi fisik, materi, mental gitu ya. Jadi banyak hal yang kemudian tidak merugikan orang lain di sini gitu ya. Tidak merugikan secara fisik berarti tidak membahayakan fisik bagi diri kita, bagi orang lain gitu ya. Berarti hindari perlombaan-perlombaan dengan yang menyebabkan bahaya bagi diri kita. Contohnya apa? Tinju gitu ya. Nah itu kan tidak boleh gitu ya, itu bisa menyakiti. Nah seperti itu. Lalu selanjutnya materi gitu ya, itu tidak merugikan orang lain tuh di sini gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang namanya taruhan atau yang bisa merugikan orang lain gitu ya, yang nantinya jatuhnya kepada mansir atau perjudian. Ya, mental juga sini gak boleh gitu ya, menjatuhkan mental dari kita sendiri ataupun lawan gitu. Nah seperti itu.